Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wal amanul a'zam, kata ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia adalah pengaman juru selamat yang agung. Madamat sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam baqiyatan fa huwa baqin hukman. Kalau sunnah-sunnahnya masih diamalkan oleh umatnya, berarti secara yuridis, secara hukum, bukan faktual, ya. Karena ada secara faktual, ada secara yuridis. Secara faktual Rasulullah sudah wafat, tapi secara yuridis Rasulullah masih ada selama sunnah-sunnahnya dilaksanakan oleh umatnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu unsur yang kedua. Jadi unsur yang pertama adalah kita laksanakan sunnah-sunnah Rasul, jangan sampai menghapus dan menghentikan sunnah Rasul. Kemudian yang kedua, kita sering berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku bahwa kita itu banyak dosa, zalim sebagai manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak sudah buka halaman 446. Surah As-Saffat ayat 22. Halamannya 446 Surah As-Saffat, ayatnya ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ushurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah. وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين.
يومئذ في العذاب مشتركون فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. Sadaqallahul azim. Panjang ini. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 324 Surah Al-Anbiya ayat 36, halaman 325. Halamannya 325, Surah Al-Anbiya ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna afdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aka alladziina kafaru yattakhidunaka illa huzwa ahadha alladzi yadhkuru alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Khuliqal insanu min 'ajal sa'uriikum ayati fala tasta'jilun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihimun nar wala an duhurihim wala hum yunsarun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pagi hari ini setelah libur 1 pekan karena bersamaan dengan Idul Adha, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian kontekstualisasi Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun demikian, walaupun kita sudah akan memulai ayat 36 surah Al-Anbiya ini, saya ingin melengkapi kajian kita tentang 2 ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang kematian. Kenapa saya masih menggunakan waktu ini untuk mengulangi tentang kisah kematian ini? Karena kematian merupakan sesuatu yang paling dekat dan paling pasti. Jadi kematian merupakan sesuatu yang paling pasti dan paling dekat. Paling pasti bagaimana? Kok disebut sebagai sesuatu yang paling pasti? Karena setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian.
Itu pasti. Kemudian yang kedua, kenapa disebut sebagai yang paling dekat? Karena sesuatu yang akan datang itu pasti sudah ada di depan kita. Siapa tahu sesudah ini kemudian kita pulang ke rumah, meninggal. Jadi perlu kematian ini terus kita perbincangkan. Perlu terus kita perbincangkan. Tidak untuk menakut-nakuti, tapi untuk bersiap-siap. Untuk bersiap-siap menjemput kematian. Bukan dijemput kematian. Ada dua ungkapan. Kematian menjemput kita atau kita yang menjemput kematian. Kalau saya memilih yang kedua. Kita menjemput kematian. Karena kita yang menjemput kematian, kita berdamai dengan kematian. Tapi kalau kemudian kematian yang menjemput kita, kita belum siap, tahu-tahu kematian datang. Jadi kita sebaiknya menggunakan ungkapan kita yang menjemput kematian. Sehingga karena demikian, seperti kita menjemput tamu, kedatangan tamu, kita kan bersiap-siap. Tapi kalau tiba-tiba tamu yang menjemput kita, kan kita mendadak kita. Mendadak mempersiapkannya. Persiapan konsumsi tidak ada. Tahu-tahu tamu datang. Tapi kalau kita yang menjemput tamu, nah kita tentu sudah siap. Akan ada tamu, famili dari Madura, dari mana. Akan kita bersiap-siap. Itu saya sebut sebagai bahwa kita lebih baik menggunakan ungkapan kita yang menjemput kematian. Bukan dijemput kematian. Kan begitu Bapak ya? Bisa dipahami kan ini? Jadi kita berusaha untuk menjemput kematian. Karena demikian kemudian kita mempersiapkan. Pada ayat sebelumnya Allah bercerita menegaskan bahwa kematian itu hanya mencicipi saja kita. Mencicipi. Tentang artinya sudah kita bahas lebih panjang kemarin pada kesempatan dua ayat sebelumnya. Bapak dan saudara-saudara, manusia mengalami tiga tonggak peristiwa dalam hidupnya. Kalau saya sebut sebagai piramida kehidupan manusia. Ini piramida kehidupan manusia. Tiga tonggak peristiwa yang menjadi piramida kehidupan manusia. Yang A, kelahiran. Yang B, pernikahan. Yang C, kematian. Ini piramida kehidupan kita. Kita lahir. Kemudian setelah itu tambah umur, tambah dewasa, menikah untuk meneruskan generasi sebelumnya. Dan kemudian yang ketiga, setelah ini mulai turun. Di sini kesehatan manusia memuncak sampai pada titik kulminasi dari kesehatan dan ketegarannya ini, kemudian menikah, membina rumah tangga untuk menyambung generasi yang akan datang dari leluhur-leluhur kita. Nah kemudian mulai ini turun terus, ya punya anak satu, punya anak dua, kemudian punya cucu, mulai turun, kemudian sampailah pada kematian. Kan begitu piramida kehidupan manusia. Yang pertama kelahiran, yang kedua pernikahan untuk meneruskan, melestarikan keturunan, kemudian yang ketiga kematian. Cuma di antara yang tiga peristiwa besar ini hanya satu yang menjadi realita kita, pernikahan. Adapun kelahiran misterius bagi kita, kematian misterius bagi kita. Kapan kita lahir? Di mana kita lahir? Tanggal berapa kita lahir? Bapak-bapak tentu tahu kan? Tapi itu kan diberitahu orang. Kita yang mengalami lahir, tapi kita tidak tahu kita lahir di mana. Tanggal berapa kita lahir? Siapa bidan yang merawat kita ketika kita lahir? Tidak tahu. Kalau kemudian
kemudian di belakang hari kita tahu, diberitahu oleh ayah, diberitahu oleh ibu, diberitahu oleh tetangga. Kan begitu faktanya. Kita tidak tahu, kita yang mengalami, tapi kita nggak tahu persis. Kemudian yang kedua, baru pernikahan yang kita alami sendiri. Bahkan kita yang akan mengalami menikah misalnya, kita mempersiapkan diri. Apa tempat pelaminannya seperti ini, undangan yang diundang begini. Kalau misalnya bapaknya mengundang ini tambah pak, itu ikut terlibat kita. Konsumsi yang akan disuguhkan seperti apa, kita terlibat. Tapi kematian juga sama dengan ini, misterius. Jadi kelahiran itu misterius bagi kita, kematian juga misterius bagi kita. Kematian itu kita kapan mati, di mana kita mati, dan seperti apa nasib kita ketika kita mati. Apa ditabrak motor, tempat mobil di tengah jalan, kemudian kita tergelitak mati. Apa tidur, apa mati kemudian di atas tempat tidur, atau ketika naik sepeda motor misalnya. Misterius bagi kita. Misterius bagi kita. Nah, inilah tonggak piramide kehidupan manusia dari kelahiran, pernikahan, kemudian kematian. Setelah kita tahu seperti itu, maka kita perlu mengambil ungkapan, menggunakan ungkapan kita sebaiknya menjemput kematian. Tidak dijemput kematian. Kalau dijemput kematian, tiba-tiba kematian datang kepada kita tanpa kita ada persiapan. Tapi kalau kita menjemput kematian, kita mulai bersiap-siap. Bapak-bapak, bagian akhir dari persepsi saya ini ingin saya kemukakan sabda Rasul yang hadis sahih menjawab pertanyaan seseorang, ayyul mu'minina abiyatu, kata orang yang bertanya ini. Di antara orang-orang mukmin yang mana, wahai Rasul, itu yang lebih tampan rupanya dan lebih cerdas akalnya? Rasulullah menjawab, ayyul mu'minina abyad. Orang-orang mukmin yang mana, wahai Rasul? Abyad itu yang lebih orangnya tampan, ganteng, kalau perempuan cantik, dan akhirnya cerdas. Di antara mereka itu siapa yang seperti itu, wahai Rasul? Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran. Yang lebih banyak di antara mereka mengingat-ingat mati. Itu orang cerdas berarti. Orang cerdas berarti. Karena berpikir tentang kehidupannya bukan hanya kehidupan di dunia, tapi kehidupannya nanti sesudah. Itu orang cerdas, kata Nabi. Bukan orang cerdas itu berarti mengumpuk-numpuk harta, kemudian merebut-rebut jabatan. Bukan, itu orang cerdas. Orang cerdas itu, kata Nabi, orang yang lebih banyak mengingat mati. Ya walaupun tidak terus-terusan dalam 2004 mengingat mati terus, ya pagi kita ingat mati, oh iya. Melihat tanaman mati, oh iya. Melihat piaraan ikan di akuarium kita ada yang mati, kita ingat aja. Yang hidup pasti mati. Ini menupuk iman kita. Wa aktsaruhum lima ba'dahu istidadan, dan lebih banyak mereka itu mempersiapkan diri untuk hidup sesudah mati. Ini hadisnya sahih. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ayyul mu'minin, itu siapa di antara orang mukmin yang paling cerdas, wahai Rasul? Rasulullah menjawab, aktsaruhum, yaitu yang lebih banyak di antara mereka dzikron bil mauti, mengingat mati.
Wa taruhum lima ba'dahu istidadan, dan lebih banyak di antara mereka yang mempersiapkan untuk peristiwa-peristiwa sudah mati. Bapak, saudara-saudara, kalau hadis ini kemudian jangan kemudian disalahfahami. Karena ada hadis seperti ini, kemudian ada di pojok-pojok masjid mutar tabir terus nggak turun-turun, atau baca Quran terus nggak turun-turun, nggak ke kebun, nggak ke kantor, nggak ke pasar. Tidak begitu. Ke kebun, ke kantor, ke sawah, kemana saja, kalau diniati baik, itu ibadah juga. Itu ibadah juga. Ke sawah, ke kantor, ke sekolah, ke pasar, niati dengan baik. Pasti di situ ada nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kajian kita, persepsi kita kepada kajian kita pada sebelum ini tentang 2 ayat sebelumnya di mana Allah berbicara tentang kematian. Baik, kita kaji ayat yang ini mulai dari ayat 36. Wa idza ra'aka alladziina kafaru, wa idza ra'aka, dan apabila ra'aka melihat kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Siapa yang melihat alladziina kafaru? Orang-orang banyak kafaru yang sama kafir mereka itu. Iyattakhidunaka illa huzwa, iyattakhiduna, tidak menjadikan mereka itu orang-orang kafir akan kepada engkau wahai Nabi Muhammad illa huzwan, kecuali bahan oloan. Ayat ini turun disebabkan Abu Jahal dan Abu Sufyan. Jadi berkaitan dengan peristiwa Abu Jahal dan Abu Sufyan dan teman-temannya tentu. Pada waktu itu ketika Abu Jahal dan Abu Sufyan ini ngobrol, tiba-tiba Rasulullah lewat di depannya. Beliau lewat di depannya. Nah, kemudian si Abu Sufyan itu bilang pada si Abu Jahal ini bilang pada Abu Sufyan, polari ya orang aja sukutak mau centang pengiran. Jadi ngejek. Padahal sudah kenal, pada Nabi sudah kenal, Abu Jahal sudah kenal, Abu Sufyan sudah kenal pada Nabi, pada Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah lewat, polari ya orang yang sudah mau centang. Jadi ngejek, ngelejek, jadi menghina. Itu sababun nuzul turunnya ayat wa idza ra'aka alladziina kafaru yattakhudunaka illa huzwa. Jadi ejekan orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik Mekah itu pada Nabi tidak henti-hentinya, lalu mengejek, kemudian mencaci maki, bahkan yang terakhir sampai merencanakan pembunuhan kepada Nabi, sampai beliau diperintah oleh Allah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ahada alladhi yadhkuru alihatakum. Ahada, apakah orang ini? Ahada, apakah ini? Alladhi yadhkuru alihatakum, yang menyebut orang itu tadi alihatakum kepada Tuhan-Tuhan kalian. Seperti yang saya sampaikan, di sekitar Masjidil Haram, sekitar Ka'bah sampai tempat sa'i yang sekarang itu tidak kurang dari 360 berhala Tuhan-Tuhan mereka. 360 berhala. Ketika peristiwa ini Abu Jahal dan Abu Sufyan tapai ngobrol, waktu saat ngobrol berdua, kemudian Rasulullah lewat, pelari orang sejak muncul. Padahal sudah kenal. Ya, coba bayangkan, Bapak sudah kenal sama orang, kemudian pelari ya jadi orang yang sejak muncul, kan ngejek, sakit hati itu, betulnya. Ini ahadalladzi yadhkuru ahadakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Padahal mereka itu orang-orang kafir itu bi dzikrir rahmani, dengan dzikrir rahman. Nah, tentang dzikrir rahman ini ada 3 pendapat. Ada yang menafsirkan dzikrir rahman ini Al-Qur'an. Wahum bidzikrir rahmani, padahal mereka itu orang-orang kafir yang mengejek Nabi, mengejek Rasulullah itu dengan Al-Quran. Itu artinya hum kafirun,
mereka itu kafir, mengingkari terhadap Al-Quran, tidak percaya pada Al-Quran. Termasuk pada keutusan Rasulullah juga. Karena ketika seseorang mengingkari Al-Quran, berarti mengingkari juga terhadap terutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahum bidzikrir rahman hum kafirun, padahal mereka itu bidzikrir rahman dengan Al-Quran. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, orang-orang musyrik Mekah itu tidak kenal Ar-Rahman, tidak kenal nama Allah itu Ar-Rahman, tidak kenal. Mereka berkata, nahnu ma na'rifu illa ma na'rifu Rahman illa Rahman al-Yamama. Yang aku kenalnya Rahman itu ya Rahman Yamama, kota Yamama. Yang dimaksud adalah Musailimah al-Kadzdzab, tokoh orang munafik. Yang itu yang aku kenal Rahman. Kalau Allah nggak saya sebut Ar-Rahman. Orang-orang musyrik, orang kafir mungkin tahu kenal Allah, jadi beriman pada Allah. Cuma mereka musyrik, mempersekutukan Allah. Jadi kepada Allah dia tahu kalau disebut Allah. Tapi kalau disebut Ar-Rahman, mereka tidak ngakui. Dikirain Ar-Rahman yang lain. Yang saya kenal, yang kita kenal Ar-Rahman itu yang Musailimah al-Kadzdzab itu. Ini pemahaman yang kedua. Ada ulama tafsir mengatakan seperti itu. Wahum bidzikrir rahman, dan mereka itu ingkar terhadap Al-Quran atau ingkar terhadap nama Ar-Rahman sebagai nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat 36. Jadi begitu Muhammad. Nah, pada saat seperti itu tentu ejekan-ejekan dan hujatan-hujatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah dan orang-orang kafir Mekah terhadap Nabi seperti itu perilaku dan sikapnya, tentu menimbulkan bara yang sangat dalam di hati kaum muslimin. Mangkelnya luar biasa kaum muslimin, yang mengarah pada pembalasan dendam. Atau paling tidak, ya Allah mudah-mudahan segera diadab mereka itu. Tentu ada yang berdoa seperti itu, yang mengharapkan seperti itu. Mengingat begitu kejinya, begitu seriusnya orang-orang musyrik Mekah itu mengejek dan mencaci maki Rasulullah SAW, sampai yang terakhir itu sampai merencanakan pembunuhan. Tentu mendorong orang-orang hati kaum muslimin untuk membalasnya. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Khuliqal insanu min ajal. Khuliqal insanu telah diciptakan al-insanu manusia min ajal dari ketergesa-gesaan. Semua ahli tafsir lanjutan ayat 37 ini 37 itu berkaitan dengan ayat 36. Ketika Nabi diejek, dihujat, dicaci maki seperti itu, akan mendorong dan akan menimbulkan perasaan kaum muslimin itu sangat geram, sangat marah untuk melakukan pembalasan kepada orang-orang musyrik dan kafir Mekah. Tapi dijaga oleh Allah, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan memang dari ketergesa-gesaan. Diciptakan dari ketergesa-gesaan. Jadi di sini kalimat ini, ungkapan ini, seolah-olah manusia itu diciptakan dari ketergesa-gesaan. Bukan itu artinya bahwa watak manusia itu, naluri manusia itu selalu tergesa-gesa. Ini bisa dilihat dari 3 peristiwa atau 3 pemahaman. Yang pertama, apabila seseorang membayangkan kebaikan, ingin sekali kebaikan itu segera datang pada kita. Begitu kan watak manusia? Misalnya kita membayangkan untung di situ. Ada transaksi perdagangan misalnya, di situ pasti untung itu. Kan ingin segera terrealisir itu, keuntungan itu. Tapi sebaliknya, ini yang kedua, kalau kemudian ada bencana, keburukan, itu ingin segera terhindar, ingin segera terlepas dari keburukan itu.
Itu watak manusia. Tidak ada misalnya kita penyakit mudah-mudahan tidak apa-apa sakit. Kan di situ dia mengharapkan segera sembuh. Nah itu termasuk ketergesa-gesaan. Ciri dari watak manusia ketergesa-gesaan. Kalau ada kebaikan, ingin kebaikan itu segera datang kepada kita. Itu yang kedua ukurannya, bahwa manusia itu watak dan nalurinya tergesa-gesa. Yang ketiga adalah seringkali manusia itu mengambil jalan pintas karena ketergesa-gesaannya. Jalan pintas. Karena tergesa-gesa, ambil jalan pintas agar supaya segera beres pekerjaannya. Misalnya, ketika ngurus surat, ya. Nah, ini mulai yang ketawa ini pernah ngalamin tadi. Ketika ngurus surat, apa di desa, apa di kecamatan, atau di kabupaten. Kalau sekarang sudah mulai reda karena memang sangat ketat. Pungli itu. Kalau dulu dikasih anu kan, dikasih pelicin. Dikasih pelicin supaya suratnya segera direalisir. Itu karena ketergesaan manusia. Kan begitu Pak Guru. Jadi karena ketergesaan, kemudian sering mengambil jalan pintas, walaupun jalan pintas itu sebetulnya membawa kecelakaan bagi dia. Kecelakaan bagi orang banyak. Kecelakaannya mana? Ya terbiasa. Pejabat-pejabat main pungli. Akhirnya sampai sekarang sulit. Sekarang masih ada itu. Itu karena ciri manusia ada ketergesa-gesaan. Ya, umpama tidak tergesa-gesa kan tidak usah main pelicin. Kan begitu. Kalau tidak tergesa-gesa. Kalau memang segera ingin cepat, ya ngurusnya lebih awal. Tidak usah main pelicin-pelicinan. Jadi dampaknya itu. Terjadi kecelakaan bagi kita, bagi kehidupan orang banyak. Jadinya itu. Jadi wa khuliqal insanu min ajal, dan telah diciptakan al-insanu manusia min ajalin dari ketergesa-gesaan. Saurikum. Nah, ini berkaitan ya. Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang menulis kitab Tafsir Jalalain itu. Karena Tafsir Jalalain itu disebut Jalalain, berarti Jalaluddin dua orang Jalaluddin yang mengarang kitab ini. Ini Tafsir Jalalain, Hasyiana. Ini dua orang yang ngarang. Mulai dari surah Kahfi sampai surah An-Nas dan memulai surah Fatihah, itu namanya yang ngarang, yang menulis Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian surah Al-Baqarah sampai surat Al-Isra itu Jalaluddin As-Suyuti. Sehingga tafsirnya disebut Tafsir Jalalain. Tafsir yang dikarang oleh dua orang bernama Jalaluddin. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli dan yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Nah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini mengkaitkan ayat 37 ini dengan ayat surah Al-Anfal ayat 32. Bahwa ketergesaan orang-orang musyrik untuk diturunkan adab. Surah Al-Anfal ayat 32, Pak Guru. Wa idh qala Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa'amtir 'alaina hijaratan minat samaa'i aw itina bi'adzabin alim. Ya. Wa idh qala Allahumma. Coba baca. Ingatlah ketika orang-orang musyrik Mekah itu, orang-orang kafir Mekah itu berkata, Allahumma ya Allah, anzil alaina in kana hadza wal haqq. Jika Al-Qur'an benar diturunkan dari Tuhan, bukan omongan kosong Muhammad, kata mereka. Kalau benar, fa'antir alaina minas sama, hijaratan minat sama, maka turunkanlah hujan kepada kami berupa batu. Minta hujan batu. Awitina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami dengan azab yang pedih. Karena mereka yang tak percaya Al-Quran. Kemudian Al-Quran wahyu yang turun disampaikan oleh Nabi kepada masyarakat Mekah pada waktu itu, khususnya pada kaum muslimin. Nah,
kemudian orang musyrik Mekah yang ucil itu berdoa itu pada Allah, ya Allah kalau memang betul apa yang disampaikan Muhammad itu Al-Quran datang dari Tuhan, turunkan hujan batu dari langit atau turunkan, datangkan adab yang pedih kepada kami. Cuma jawabnya apa? Allah pada ayat berikutnya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Artinya, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Nah, Allah ditantang, turunkan ya Allah kalau memang berani, kayaknya begitu kan? Turunkan adab batu dari langit atau datangkan segera adab. Tapi jawab Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad, Allah tidak akan mengadab kaum selagi engkau berada di tengah-tengah mereka. Masya Allah. Nabi Muhammad waktu itu masih hidup. Jadi unsur juru selamat di dunia ini yang pertama adalah Nabiullah Muhammad SAW. Selagi Nabi Muhammad masih ada, Allah tidak akan menurunkan adab. Pertanyaan besarnya sekarang, Rasulullah sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Apakah adab juga akan diturunkan oleh Allah? Di sini ulama mencari jalan keluar dari kesempitan, dari selkona pemikiran tentang ayat ini. Rasulullah sudah wafat katanya sudah lama. Kemudian apakah adab akan turun oleh Allah karena Rasulullah sudah tidak ada? Di sini Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wal amanul a'zam. Kata ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia adalah pengaman juru selamat yang agung. Madamat sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam baqiyatan fa huwa baqin hukman. Selama sunnah-sunnah Rasul masih diamalkan, maka secara yuridis, secara hukum Rasulullah masih ada. Kalau sunnah-sunnahnya masih diamalkan oleh umatnya, berarti secara yuridis, secara hukum, bukan faktual, ya. Karena ada secara faktual, ada secara yuridis. Secara faktual Rasulullah sudah wafat, tapi secara yuridis Rasulullah masih ada selama sunnah-sunnahnya dilaksanakan oleh umatnya. Kemudian yang kedua, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu unsur yang kedua. Jadi unsur yang pertama adalah kita laksanakan sunnah-sunnah Rasul, jangan sampai menghapus dan menghentikan sunnah Rasul. Kemudian yang kedua, kita sering berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku bahwa kita itu banyak dosa, zalim sebagai manusia. Jadi Rasulullah tetap ada di tengah-tengah kita selagi sunnah-sunnahnya tetap kita amalkan. Kemudian yang kedua, sering beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengkaitkan ayat 37 tentang khuliqal insanu dha'if, surah khuliqal insanu min ajal, bahwa manusia diciptakan secara berpisah-pisah dari keterpisah-pisahan, itu dikaitkan dengan ayat 32 surah Al-Anfal itu tadi, wa qalu Allahumma in kana hada ila akhiril ayat. Apa kontekstualisasi dengan kehidupan kita? Yaitu tadi, agar supaya Allah mencegah turunnya adab kepada kita, mari kita bersama-sama ajak keluarga kita, ajak tetangga kita, ajak masyarakat kita untuk terus melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Yang sekarang karena pengaruh budaya, kemudian sunnah Rasul itu sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Pada saat itu Allah akan memberikan adab kepada kita. Dan juga dengan catatan kita terus beristighfar mengaku salah kepada Allah. Syarat itu wa yaquluna mata hadzal waqtu wallahu a'lam. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu
العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين